Light me up with a bright smile now. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wahyu Shihab, nomor induk mahasiswa 2042206. Dalam kesempatan ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang dreams building atau yang kita sebut membangun mimpi. Sebenarnya membangun mimpi, apakah kita bisa mewujudkan mimpi kita? Dan bagaimana cara kita menentukan mimpi? Bagaimanakah cara untuk mencapai suatu tujuan dari mimpi kita tersebut? Dan apakah kita bisa mewujudkan mimpi itu menjadi suatu hal yang menjadi kenyataan? Maka dalam kesempatan ini izinkan saya sedikit menjelaskan tentang membangun mimpi. Angan-angan, mimpi, cita-cita, keinginan, atau apapun kita menyebutnya adalah passion kita untuk menjalani hari dengan sebaik mungkin. Suatu saat kita sedang ingin bermimpi untuk menjadi seorang desainer kelas dunia, misalkan bersanding bersama Marc Jacob ataupun dan lain sebagainya, desainer terkenal di dunia. Maka hari-hari kita yang pastinya harus penuh dengan sketsa dan desain, baik dari desain baju, sketsa, dan lain sebagainya. Selalu mengamati perkembangan mode, mengeksplor passion sebanyak mungkin. Itulah kenapa muncul suatu minat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita tersebut. Adanya suatu mimpi pun dibekali dengan suatu usaha, bahkan kemampuan itu tersendiri. Karena banyak hal yang dimana orang-orang mempunyai mimpi tapi tidak berusaha dalam mencapainya. Juga hanya sekedar berangan-angan. Ini kata yang sangat penting. Jangan hanya sekedar berangan-angan ataupun menghabiskan banyak waktu, karena itu adalah hal yang tidak berfaedah. Suatu hal yang harus kita ketahui dalam membangun mimpi kita adalah kita harus punya pendirian tersendiri, bukan milik orang lain. Mimpi kita adalah mimpi dari keinginan kita sendiri, dari diri hati kita sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa harus peduli dengan orang yang tidak membawa kemajuan untuk mencapai mimpi-mimpi kita? Bukan berarti kita tidak mendengarkan pendapat orang lain tersebut, bahkan sampai menutup telinga. Dengan kritik dan saran, kita bisa membangun kepribadian kita tersendiri. Berusahalah menjadi pendengar yang baik, karena itu bukanlah suatu hal yang mudah. Jika kita tidak tahu apa yang kita inginkan, tidak akan ada yang bisa kita wujudkan, bukan? Namun, kita akan tetap bisa melangkah meskipun belum tahu apa yang harus kita lakukan. Maka mulailah dengan membayangkan hasil dari mimpi kita tersebut. Lalu pikirkan cara dan langkah untuk bisa menggapai mimpi kita. Kemudian langkah-langkah apa saja sih agar mimpi kita itu bisa menjadi suatu hal yang kenyataan? Di antaranya, yang pertama adalah tanamkan sifat positif. Apapun situasi yang akan kita hadapi nantinya, cobalah kita untuk belajar bersikap positif. Hal ini sangatlah penting dan sangat membantu dalam menghadapi berbagai rintangan yang akan menghadang untuk mewujudkan mimpi kita. Kemudian buatlah strategi untuk meraih mimpi kita. Dengan cara mulailah to-do list. Membuat table kecil dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling tidak mungkin dipikirkan oleh orang lain. Disitulah cara agar kita bisa mewujudkan mimpi kita, bukan hanya sekedar wacana belaka. Kemudian apa lagi sih? Yang ketiga, yaitu berani untuk meraih mimpi kita tersebut. Bagaimana kita akan meraih mimpi kita jika kita belum berani? Langkah penting inilah yang akan menjadi tekad kuat kita untuk berani maju melangkah, melakukan tindakan yang nyata. Ingat, biaya bukanlah halangan untuk mewujudkan mimpi. Banyak orang di luar sana tidak mampu mewujudkan mimpinya karena biaya. Maka bersyukurlah kita yang sudah dibiayai oleh orang tua sehingga kita dapat bersekolah di Universitas Islam Indonesia ini. Maka mulailah dari sekarang, gapailah mimpi kita untuk menjadi kenyataan. Mungkin ada yang bilang, cita-cita kamu itu terlalu tinggi. Udahlah, gak usah mulu-mulu kalau punya mimpi. Mimpi mau jadi model tapi badannya gendut, kulitnya hitam. Gak cocok lah jadi model. Buat apa? Nah, ini adalah hal-hal yang kerap seringkali kita sengaja sering dengar ataupun dari orang lain saat kita menceritakan mimpi kita. Mendengarkan pendapat orang lain, bahkan meminta masukan dari orang lain sekitar kita, itu adalah hal yang tidak salah. Hal ini justru bisa memperkaya referensi kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ingat
bahwa pendapat orang lain tidak bisa menjadikan tolak ukur mimpi kita. Mimpi adalah milik kita. Mimpi adalah milikmu. Mimpi adalah milikku. Oleh karena itu, hanya kita yang bisa mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Bukan dia ataupun bukan diri mereka. Bagaimanakah pandangan Islam tentang mimpi? Apakah mimpi itu halal, haram, ataupun mubah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu, lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada kebahagiaan daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagia dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah ampun kepada Allah SWT dan mintalah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan terakhir pesan dari saya, watch your talk for they become your words. Watch your words for they become your action. Watch your action for they become your habit. Watch your habit for they become your character. Watch your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Jika ada yang mengatakan mimpi kita terlalu besar, katakanlah kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Katakan bahwa membangun mimpi itu tidak semudah membalik telapak tangan, tapi dengan telapak tangan kita bisa membolak-balik dunia. Mungkin cukup. Sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.